Tiga. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kita bicarakan part 2 tentang sistem respirasi pada manusia. Oke, tadi kita bicara tentang sifat otot ya. Otot itu kira-kira cara kerjanya ada dua jenis, kontraksi, relaksasi. Kontraksi itu dia memendek. Relaksasi dia kembali ke bentuk semula, ke bentuk rileksnya. Kalau dia kontraksi, dia akan kembali memaksa kembali untuk rileks, kembali ke bentuk semula yang memanjang. Nah, otot itu kan nempel di tulang, maka otot yang biasa kita sebut alat gerak aktif, tulang itu alat gerak pasif. Masih ingat kembali ya pelajaran semester 1. Oke ya. Nah, kita ketahui ini pernafasan itu ada mekanisme pernafasan dada dan pernafasan perut. Kita lihat perbedaannya pernafasan dada dan pernafasan perut. Sebenarnya nggak ada perbedaannya sih. Jadi pernafasan dada dan pernafasan perut itu bekerjanya bersamaan ya. Jadi pada saat kita inspirasi itu menghirup atau mengambil nafas. Pernafasan dada inspirasi, pernafasan perut juga melakukan inspirasi, sama-sama gitu ya. Pada saat kita ekspirasi atau bahasa Indonesianya menghembus, tapi bukan menghembuskan nafas terakhir ya. Ini pernafasan dadanya ekspirasi, pernafasan perutnya juga ekspirasi. Apa yang terjadi pada saat pernafasan dada, pada saat kita menghirup udara, apa yang terjadi pada pernafasan dada dan pernafasan perut? Kita lihat ya. Pada pernafasan dada, ini otot yang pertama, otot dada atau otot antar tulang rusuknya itu kontraksi. Kalau otot kontraksi berarti dia memendek. Dia kan nempelnya di tulang rusuk, maka tulang rusuknya terangkat. Ciri yang kedua, tulang rusuk terangkat, naik. Nah, lalu ini pernafasan dada saat inspirasi. Apa yang terjadi pada saat pernafasan perut? Nih, ini kalau kita misalkan ini adalah rongga paru-paru. Yang merah ini kita sebut otot diafragma. Nah, pada pernafasan perut saat inspirasi atau menghirup nafas, yang terjadi pertama adalah otot diafragma kontraksi. Yang kedua, nih, coba perhatikan. Pada saat dia kontraksi, diafragmanya kan memendek. Bandingkan dengan yang sebelah kanan ini ya. Dia diafragmanya naik gitu. Sebelah kiri dengan sebelah kanan, mana volumenya lebih besar? Yang inspirasi atau yang ekspirasi? Yang inspirasi ya, volumenya lebih besar, maka volumenya dia besar. Masih ingat rumus tekanan pada pelajaran fisika ya? V1 sama dengan V2 maka P dan V itu berbanding terbalik. Kalau volumenya besar, maka tekanannya kecil. Nah, masih ingat tekanan udara itu bergerak dari tekanan yang tinggi menuju ke tekanan yang rendah. Oke, karena ini tekanannya rendah, maka udara akan masuk pada saat inspirasi. Oke, coba kita lihat ya, kita bandingkan yang inspirasi dengan yang ekspirasi. Pada saat ekspirasi, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah otot dadanya rileks. Nah, pada saat rileks, dia memanjang otot itu kalau rileks, maka tulang rusuknya turun. Coba kalian praktekkan di rumah ya. Ambil napas,
Nah, dadanya seakan-akan membusung ya, naik ke depan. Pada saat buang napas, maka tulang rusuknya seakan-akan turun ya. Jadi perutnya yang membusung. Oke, itu inspirasi perbedaannya. Nah, pada saat ekspirasi pernafasan perut, ini rongga paru-paru, yang ini diafragma yang merah ini ya, otot diafragma. Pada saat ekspirasi pernafasan perut, yang terjadi adalah otot diafragma itu rileks. Pada saat rileks, ototnya memanjang, ini lebih panjang kan daripada yang sebelah sini, memanjang. Lalu dilihat nih, volumenya kan lebih kecil daripada yang inspirasi kan, volume rongga paru-parunya. Maka dia volumenya kecil, tekanannya besar. Kalau tekanan besar, maka udara akan keluar. Di sini udara dari luar masuk, kalau inspirasi. Kalau ekspirasi, udara di paru-paru akan keluar ke lingkungan ya, seperti itu. Lanjut. Sini kita gambar, misalnya ada seperti ini, hidung, faring, laring, trachea, bronkus, lalu bercabang-cabang, bronchiolus, ada alveolus, paru-parunya, ini adalah pleuranya atau lapisan pembungkus paru-paru, lalu ini adalah diafragma ya. Nah, bagaimana udara bisa masuk? Tadi udah kita jelaskan ya mekanismenya, ada pernapasan dada, ada pernapasan perut. Tapi prinsipnya ini adalah hukum-hukum fisika ya. Jadi mainnya sama volume dan tekanan udara, terutama tekanan udara sih. Nah, rata-rata misalnya ya di dalam paru-paru itu sekitar 675 Hg tekanannya, atau tekanan air raksa ya, tekanan air raksa. Jadi sekitar tekanannya di dalam paru-paru 675. Nah, di luar tekanan udaranya itu kira-kira sekitar 678 misalnya, atau nah, maka kalau seperti ini tekanan di luar lebih besar daripada tekanan di dalam, maka udara dari lingkungan akan masuk ke paru-paru. Sampai kapan udara dari luar masuk terus? Sampai tekanan di lingkungan itu sama dengan tekanan di dalam paru-paru. Nah, ternyata ini udah kepenuhan nih. Lanjut jadi 679 misalnya. Maka udara dalam paru-paru kan, tekanan udara dalam paru-paru lebih besar daripada tekanan udara di lingkungan. Maka udara di dalam paru-paru ini akan keluar melalui hidung ya, terus ke lingkungan. Sampai kapan? Sampai tekanan di paru-paru sama dengan tekanan di lingkungan. Itu prinsip dasarnya aja. Sekarang kita lanjut lagi ke kapasitas paru-paru. Nah, kita gambar, ada grafik ya. Nah, di sini berapa ya? Anggaplah sekitar 2.500. Ini 3.000. Satuannya cc ya. Nih, sini kalau kita gambar ada garis. Ini ada tekanan udara
ini kita bicara tentang kapasitas paru-paru. Jadi pada saat ini kita ambil napas biasa, misalnya lagi tidur, lagi nonton TV, itu kan kita nafas nggak kerasa kan? Nah, nafas yang tidak terasa itu kita sebut pernafasan tidal ya. Pernafasan tidal. Jadi kita ambil nafas, nih naik jadi 2.500 ke 3.000, lalu turun lagi. Ambil nafas, hembus. Nah, dari 2.500 ke 3.000 ini yang kita sebut pernafasan tidal. Yang naik dari 2.500 ke 3.000 ini inspirasi tidal ya, kita sebutnya inspirasi tidal. Nah, pada saat dari 3.000 turun ke 2.500 ini kita sebutnya ekspirasi tidal. Nah, jadi berapa besarnya pernafasan tidal? Besarnya pernafasan tidal itu sekitar dari 2.500 ke 3.000 berapa? 500 cc. Ini pakai satuannya cc ya. Sentimeter kubik atau volume kan. Nah, jika kita ngambil nafas kuat-kuat nih sampai akhirnya berhenti ya, karena kapasitas paru-paru kita udah penuh nih, udah full itu voltase ya. Naik terus sampai mentok. Nah, sini ya, kira-kira berapa nih mentoknya nih? Ya, kita anggaplah 5.800 misalnya ya. Nah, 5.800 mentok. Terus kita udah nggak kuat lagi, nggak bisa ngambil nafas lagi. Ini naik terus, akhirnya kita hembus nafas lagi terus turun sampai ke nafas tidal lagi yang biasa. Nah, pernapasan yang kita ambil kuat-kuat ini terus sampai mentok di 5.800 cc. Ini kita sebut inspirasi maksimal. Inspirasi maksimal. Kalau di buku-buku disebutnya komplementer ya. Oke, inspirasi maksimal. Lalu habis itu kita lepas nafas lagi, turun. Kembali lagi ke pernafasan tidal. Oke, biasa lagi. Jadi inspirasi maksimal atau volume udara komplementer ini adalah pada saat kita ambil nafas kuat-kuat. Ambil nafas sampai mentok, nggak bisa ngambil nafas lagi, mau nggak mau kan pasti dibuang ya nafasnya. Turun lagi. Nah, ini yang naik terus sampai berapa banyak yang kita bisa hirup? 5.800 cc. Habis itu dilepas lagi, turun. Nah, dari 2.500 ke 5.800 ini kita sebut pernafasan atau volume ya, bukan pernafasan, volume inspirasi maksimal. Berapa nih besarnya? Besarnya 5.800 dikurangi 2.500. Jadi 2.500 ditambah 800. 3.300 cc. Nah, pas kita lagi nafas tidal biasa, tiba-tiba kita pengen buang nafas sekuat-kuatnya. Buang nafas ya. Lalu kita buang nafas kuat-kuat. Gitu ya. Terus dia turun terus sampai mentok ya di sini ya. Mentoknya di sini. Udah buang nafas kuat-kuat, habis itu udah nggak bisa dibuang lagi nih ya. Kita naik lagi ke atas, naik lagi. Lalu nafas tidal lagi seperti biasa gitu ya. Nah, nafas yang kita buang sekuat-kuatnya ini kita sebut ekspirasi maksimal atau nama lainnya volume suplementer. Jadi ini volume ekspirasi maksimal.
Anggaplah di sini besarnya misalnya sini bukan besarnya, ini misalnya 1200. Nah, besarnya ekspirasi maksimal itu berapa? Kita ngitungnya dari sini. Awalnya 2500. Lalu kita buang terus sampai sisa 1200. Jadi 2500 dikurangi 1200. Berapa tuh? Berarti 1300. Jadi besarnya volume ekspirasi maksimal itu 1300 cc. Nah, di sini ada udara yang tetap nggak kebuang, walaupun kita udah buang maksimal, udah ekspirasi maksimal, tapi dia tetap ada di dalam paru-paru. Nih, yang besarnya berapa? Dari 0 sampai 1200, berarti besarnya 1200. Ini kita sebut volume udara residu. Jadi volume udara residu adalah udara yang tetap ada di dalam paru-paru walaupun kita sudah ekspirasi maksimal, udah dibuang habis-habisan, tetap ada udara di dalam paru-paru. Ya, fungsinya untuk agar paru-paru itu tetap mengembang ya, terbuka ya. Kalau kempes banget susah nanti napasnya. Gitu. Nah, sekarang kita recap dari 1200 ke 5800 tanpa volume residunya, ini kita sebutnya kapasitas vital. Kapasitas vitalnya berapa? Jadi kalau kapasitas vital, volume kapasitas vital itu sama dengan mulai dari 1200 ke 5800. Berarti 5800 dikurangi 1200. Nah, berapa tuh? 4600 ya. Mathnya nggak lulus ya. 4600 cc. Nah, ada lagi nih terakhir ya, namanya volume total atau volume total paru-paru ya. Kapasitas atau nama lainnya kapasitas total. Kapasitas total ya dari 0 sampai 5800 atau 5800 dikurangi 0. Jadi jumlahnya adalah 5800 cc. Kapasitas vital tiap orang itu beda-beda ya. Banyak faktor yang menentukan. Misalnya jenis kelamin, usia, aktivitas atau pekerjaannya. Kalau seorang atlet, yang tertinggi itu yang pernah diketahui itu atlet triathlon ya. Triathlon itu dia maraton lari, maraton bersepeda, maraton renang gitu ya. Jadi renangnya juga di laut ya. Itu kapasitasnya besar ya, di atas 6.000 ya. Tapi kalau ya kerjanya duduk aja ya, online ya, itu kapasitas vitalnya biasanya kecil ya. Gitu ya. Atau jarang olahraga gitu ya, dari kecil nggak pernah olahraga ya. Kerjanya main PS, nah itu. Itu kapasitasnya kecil. Jadi semakin kalau olahragawan, atlet sepak bola misalnya Lionel Messi pindah ke Manchester City gitu ya, itu nanti ada tes kapasitas vitalnya berapa gitu. Kalau kapasitas vitalnya kecil ya nanti main sebabak terus minta ganti ya. Capek gitu. Capek. Oke, saya recap lagi ya. Ini kapasitas paru-paru ini gampang lah. Nih, hitung-hitungannya juga hitung-hitungan anak SD ya, cuman kurang tambah gitu ya. Oke, jadi ada volume tidal itu ini pernafasan tidal, ada inspirasinya. Inspirasi itu ngambil napas. Napasnya biasa tidal itu ya. Nggak ngos-ngosan gitu ya. Jadi kalau lagi nonton, lagi belajar ini kalian nafas kan? Pasti nafas ya, cuman kan nggak kerasa ya. Nah, ini pernafasan tidal. Besarnya berapa? Lihat nih, pas naik dia inspirasi. Pas dia turun itu ekspirasi. Jadi naik inspirasi, ngambil napas 500,
Ekspirasinya buang nafas 500. Jadi besarnya cuma 500 dari 3000, selisih ya. Selisih dari 3000 sama 2500. Terus kita ngambil napas kuat-kuat, atau udara komplementer. Ambil sampai kita nggak bisa ngambil napas lagi. Ini yang kita sebut inspirasi maksimal. Berapa besarnya? Kita lihat nih startnya dari mana? Dari 2500 ke 5800. Berapa ini besarnya segini nih? Yang besarnya segini adalah 5800 dikurangi 2500, sekitar 3300 cc. Lalu habis itu kita buang, udaranya. Lalu kita ekspirasi maksimal lagi, buang napas, ekspirasi ingat ya, buang napas sekuat-kuatnya. Tapi karena ini ada kata-kata max ya, maksimal. Buang napas, berapa besarnya? Ini kan berarti di 1200, awalnya 3000, dari 3000. Maka 3000 dikurangi 1200, hasilnya adalah 1300 cc. Nah, ini ada volume udara residu, udara yang tetap ada walaupun kita ekspirasi maksimal, supaya paru-parunya tetap mengembang. Besarnya dari 0 sampai 1200, jadi di 1200. Ini udara residunya. Lalu ada namanya kapasitas vital. Berapa besarnya dari semua ini, tapi volume residunya nggak dihitung. Jadi semua yang totalnya 5800 dikurangi 1200. Kalau kapasitas total ya semua dihitung. Lihat aja yang paling puncaknya berapa angkanya, 5800. Inilah yang kita sebut kapasitas totalnya. Itu dulu. Nanti kita lanjut ke part 3. Thank you very much.